Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari tugas video 2. Untuk pertanyaan pertama yaitu perihal dasar hukum metode Bimba. Nah, yang perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwa dasar hukum metode Bimba ini merupakan ketentuan yang harus dan perlu dipahami sebagai landasan atau pedoman kita dalam menerapkan metode Bimba. Nah, dasar hukum metode Bimba ini terdapat dua dasar hukum. Yang pertama yaitu hak anak, dan yang kedua yaitu teori belajar dalam psikologi pendidikan. Nah, untuk yang pertama kita bahas yang pertama dulu yaitu hak anak. Nah, hak anak ini terdapat pada Konvensi PBB perihal hak anak yang terdapat 10 hak anak yang salah satunya itu selaras dengan Bimba A I U E O, yaitu hak anak dalam bermain dan mendapatkan pendidikan. Nah, selanjutnya itu terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Nah, yang selaras dengan 7 nilai dasar Bimba A I U E O pada ayat kedua dan ayat kelima. Nah, yang ayat kedua itu berbunyi anak adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang diamanahkan kepada orang dewasa. Nah, untuk ayat kelima itu berbunyi bahwa Bimba adalah hak dari setiap anak dan kewajiban dari setiap orang dewasa, seperti itu. Nah, pasti kita bertanya-tanya kenapa hak anak ini menjadi salah satu dasar hukum penerapan metode Bimba. Nah, karena pada dasarnya dan fitrahnya bahwa anak itu terlahir sebagai pembelajar. Nah, anak sebagai pembelajar itu harus ditumbuhkan rasa minat belajarnya. Nah, kita sebagai motivator atau kita sebagai orang dewasa harus memberikan bimbingan yang memberikan atau menumbuhkan minat belajar anak. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara memberikan pendidikan yang menyenangkan untuk anak, seperti itu. Terus untuk dasar hukum yang kedua yaitu tentang teori belajar dari psikologi pendidikan. Nah, pasti kita tahu bahwa teori belajar dari psikologi pendidikan itu sangat banyak sekali. Sebagai salah satu contoh ada teori belajar humanistik, ada teori behavioristik, dan masih banyak lagi sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan dari sebuah lembaga dalam penerapan pendidikan. Nah, di Bimba A I U E O ini menggunakan teori belajar behavioristik dari yang dicetuskan oleh Edward Litterdijk pada tahun 1930 yang memiliki 3 dasar hukum, yaitu the law of effect, the law of exercise, dan the law of exercise dan the law of rightness. Nah, kita bahas yang pertama yaitu the law of effect atau sebab akibat. Nah, sebab akibat atau the law of effect ini adalah ketika kita sebagai motivator yaitu memberikan kegiatan yang menyenangkan kepada anak sehingga akibatnya pun menyenangkan juga, seperti itu untuk anak, dan pada akhirnya anak merasa senang dan ingin mengulang kembali kegiatan tersebut, seperti itu. Dan pada saat kita memberikan hal yang positif terhadap anak, pasti responnya akan positif juga, dan respon positif tersebut akan memberikan pengalaman yang menyenangkan untuk anak sehingga anak merasa ingin mengulang kembali kegiatan tersebut dan bersemangat untuk melakukan atau mengulang kegiatan tersebut, seperti itu. Begitupun sebaliknya gitu, ketika kita sebagai motivator memberikan hal-hal yang negatif atau yang tidak menyenangkan bagi anak, pastinya anak pun tidak menyukai atau tidak senang terhadap kegiatan tersebut, dan dampaknya anak tidak akan mau lagi atau tidak ingin mengulang kembali atau tidak ingin mengikuti kegiatan pendidikan yang kita terapkan, seperti itu. Selanjutnya yaitu the law of exercise. Nah, the law of exercise ini yaitu suatu kegiatan yang sering dilakukan atau sering diulang maka akan berdampak mampu. Nah, ini sebuah hukum di mana yang menghubungkan atau hubungan atau korelasi antara stimulus dan respon yang kuat ketika sering digunakan. Nah, ini artinya bahwa ketika sesuatu kegiatan yang terus dilakukan atau
atau kita sering latihan, maka dampaknya akan mampu dan bisa seperti itu. Nah, begitu juga ketika motivator terus memberikan latihan ataupun memberikan kegiatan yang berulang kepada anak, maka dampaknya anak akan bisa dan mampu melakukan hal tersebut seperti itu. Selanjutnya yaitu the law of readiness. Nah, the law of readiness ini yaitu ketika seseorang sudah merasa mampu atau sudah mampu melakukan hal tersebut, maka orang tersebut akan semakin siap dan terampil seperti itu. Ketika seseorang semakin siap dan terampil, sehingga proses di dalamnya itu sangat menyenangkan seperti itu, sangat menyenangkan, sehingga ketika prosesnya menyenangkan, tumbuhlah minat belajar yang diinginkan seperti itu. Nah, kesiapan di sini itu apa sih maksudnya? Nah, kesiapan di sini itu, siap dan terampil di sini itu, yaitu ketika anak siap dan mampu bertindak atau melakukan hal tersebut. Hal apa yang telah kita beritahu atau telah kita ajarkan seperti itu. Nah, pertanyaan yang kedua yaitu jelaskan pemahaman saya perihal bermain sambil belajar. Nah, bermain sambil belajar itu adalah kegiatan pastinya sepenuhnya adalah bermain. Nah, bermain seperti apa? Nah, di Bimba A, I, U, E, O ini yang saya ketahui bahwa bermain di sini itu bermain yang konstruktif atau secara bertahap dan yang pastinya edukatif sesuai dengan struktur atau kurikulum yang sudah ada seperti itu. Nah, pada Bimba A, I, U, E, O ini media pembelajaran atau media pembelajaran sambil bermain atau bermain sambil belajar ini bermain sambil belajar ini sangat bervariasi seperti itu, dengan menggunakan lagu Bimba A, I, U, E, O, bahasa A, I, U, E, O, dan modul yang sudah ada di Bimba A, I, U, E, O seperti itu. Selanjutnya yaitu pertanyaan ketiga perihal jelaskan mengenai metode Bimba A, I, U, E, O. Nah, yang saya ketahui bahwa di Bimba A, I, U, E, O ini terdapat tiga metode Bimba A, I, U. Tiga metode utama Bimba A, I, U, E, O dan satu metode penunjang seperti itu. Untuk yang tiga metode utamanya itu fun learning, terus small step system dan individual system, dan yang untuk penunjangnya itu variation skill. Nah, kita bahas yang pertama dulu yaitu fun learning. Nah, fun learning ini pastinya kita tahu ya bahwa fun learning itu adalah ketika proses belajar itu dilakukan secara menyenangkan. Nah, secara menyenangkan di sini itu berarti bahwa pendidik atau motivator di sini tidak memaksa anak untuk melakukan kegiatan pembelajaran atau kegiatan belajar seperti itu sepenuhnya menyenangkan bagi anak seperti itu. Nah, apa sih tujuan dari fun learning ini? Nah, yang pastinya tujuan dari fun learning ini yaitu untuk menumbuhkan minat belajar anak secara intrinsik. Kenapa intrinsik? Karena ingin menumbuhkan minat belajar dalam diri anak itu seperti itu. Dari dalam diri anak itu tidak ada paksaan dari orang lain seperti itu, agar minat belajar anak lebih tumbuh lagi seperti itu. Nah, terus selanjutnya yaitu ada small step system. Nah, di sini maksudnya yaitu yang pastinya step ya, bertahap. Artinya bahwa proses belajar yang dilakukan yaitu secara bertahap sesuai dengan kemampuan dan kemauan anaknya. Jadi ketika anak belum mau belajar, ya kita harus sebagai motivator kita harus punya cara bagaimana caranya agar anak bisa belajar tapi dengan kemauannya seperti itu, dengan beberapa tahap. Mungkin kita bisa dengan
dengan hal-hal yang dia sukai terlebih dahulu agar dia merasa tertarik dan akhirnya dia mau belajar, atau dengan beberapa hal lainnya seperti itu. Selanjutnya yaitu individual system. Nah, individual system di sini itu berarti bahwa dalam proses belajar anak itu sebagai subjek. Maksudnya anak itu sebagai subjek di sini yaitu anak lebih berperan aktif seperti itu. Anak lebih berperan aktif yang pastinya itu pembelajaran itu berpusat pada anak seperti itu. Nah, pendekatan yang dilakukannya itu sesuai dengan keadaan dari anak itu tersebut. Maaf, maksudnya dari anak-anak yang kita didik atau kita ajarkan seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu metode penunjangnya, yaitu variation skill. Nah, variation skill ini adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh motivator. Kenapa? Jadi motivator itu harus mampu memvariasikan antara aspek belajar dengan kegiatan belajar yang meliputi kemampuan afektif, kemampuan kognitif, dan kemampuan psikomotor. Yang pertama yaitu kemampuan afektif, berupa kegiatan belajar yang sepenuhnya tentang isi hati atau perasaan, ketika anak suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, bahagia atau tidak bahagia, seperti itu. Apa sih kegiatan yang bisa dilakukan di sini, yaitu dengan bercerita, berdongeng, dan masih banyak hal lain. Selanjutnya yaitu tentang kognitif, yang pastinya kalau kognitif itu tentang kecerdasan atau tentang sistem kerja otak. Nah, di sini kegiatan yang bisa dilakukan yaitu dengan membaca dan berhitung. Selanjutnya itu tentang psikomotor. Nah, psikomotor ini pastinya tentang tubuh, tentang fisik, tentang gerak tubuh sang anak, seperti itu, meliputi dari psikomotor kasar dan psikomotor halus. Nah, psikomotor kasar ini berupa tentang pergerakan tangan dan kaki, seperti itu. Ketika si anak bisa melempar, menendang, dan lain sebagainya. Ketika motorik halus yaitu motorik halus tentang pergerakan jari anak gitu, bisa dengan mewarnai, melukis, atau menulis, dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, pertanyaan terakhir yaitu bagaimana hubungan antara fun learning dengan bahagia. Di sini saya akan menjawab setahunya saya, dan menurut saya, jika salah saya mohon maaf, seperti itu ya. Nah, untuk yang hubungan antara fun learning dengan bahagia itu kita lihat dari tujuan fun learning terlebih dahulu, bahwa tujuan dari fun learning itu adalah untuk menumbuhkan minat belajar dari dalam diri anak itu sendiri atau secara intrinsik, seperti itu. Nah, tujuan dari fun learning ini selaras dengan makna dari kata bimba, seperti itu, yaitu untuk menumbuhkan minat belajar anak dari dalam diri anak itu sendiri, seperti itu. Nah, yang kita ketahui bahwa kata bimba itu lahir dari tujuan utama hidup manusia. Nah, tujuan utama hidup manusia itu adalah kebahagiaan atau bahagia. Jadi akhir dari semua yang telah dilakukan, maksudnya akhir dari semuanya yaitu berujung pada kebahagiaan, seperti itu. Seperti itu yang saya ketahui, dan itulah jawaban dari pertanyaan dari tugas video 2 saya. Jika saya salah, mohon maaf. Saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.